Di mana ada persembahan, di situ pasti ada korban. Pengorbananmu Tuhan berarti luar biasa dalam hidup kami. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan, bukan hanya kami pandang apa yang Tuhan kerjakan yang luar biasa. Tetapi kami belajar Tuhan, melalui hidup kami, di masa-masa muda kami. Kami belajar melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan. Sebagai penyembahan setiap kami. Terima kasih Bapak. Sampaikan hatimu bagi setiap kami. Biarlah kami boleh mengerti. Kami boleh tahu apa yang Tuhan mau. Dan setiap kami menghidupi apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan teman-teman, shalom. Lihat kiri kanan dulu. Ngomongnya sama kayak Tin tadi. Kamu keren banget tadi nyanyinya. Walaupun agak gak hafal. Tapi gak apa-apa, kalian keren banget. Kasih tepuk tangan buat teman-teman yang keren luar biasa. Silakan duduk. Sesuai dengan tema yang diberikan bahwa bulan ini itu adalah berbicara tentang pengorbanan. Kalau teman-teman dengar kata pengorbanan, sacrifice, oh kalian pasti udah langsung tek salib Tuhan. Tuhan kerjakan dalam hidupku. Luar biasa, keren, bener. Tetapi ada hal yang luar biasa seperti tadi pujian yang terakhir. Dikatakan dalam pujian itu adalah membawa hati, segenap hati. Banyak tadi pujiannya juga disebutkan berulang-ulang kali. Memberi yang terbaik. Kasih penyembahan yang terbaik. Wah keren. Teman-teman yang tadi melayani keren. Kasih yang terbaik. Selalu saya sampaikan kasih yang terbaik. Karena kalau kita lihat bagaimana tadi videonya juga ada. Kita gak bisa balas kasih Tuhan. Sekalipun kita pinter. Sekalipun kita luar biasa pengetahuan kita. Kaya sekalipun. Gak akan ada yang bisa balas kasih Tuhan. Selain kau berikan hati yang terbaik. Yang mau katakan amin. Hari ini saya mungkin berbicara tentang pengorbanan. Tetapi dalam bagian sebagai pengorbanan manusia itu sendiri. Yaitu saya. Ngomong sama dirimu sendiri. Saya. Karena yang saya pengen teman-teman belajar adalah kalau Tuhan udah kasih yang terbaik, ini gantian apa yang sudah kita kasih sama Tuhan. Sudahkah apa yang kita lakukan itu yang terbaik? Sudahkah apa yang kita kerjakan itu segenap hati? Sudahkah apa yang kita pikirkan, sudahkah apa yang kita putuskan itu yang terbaik dan itu kehendak Tuhan. Kita cek sama-sama. Ada satu tokoh dalam Alkitab yang kita pasti udah kenal, teman-teman pasti udah tahu. Mungkin saat kalian sekolah minggu, tokoh ini sering banget disampaikan. Tokohnya adalah Ayub. Tahu semua pasti cerita Ayub, amin. Yang tahu katakan amin. Nah, tahu. Ayub terkenal dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang taat. Terkenal orang yang tidak mengecewakan Tuhan sampai akhir. Keren. Tapi hari ini saya pengen teman-teman kita belajar yuk sama-sama, saya juga belajar bahwa di dalam perjalanan ketaatan Ayub. Ternyata Ayub itu juga manusia seperti apa yang kita terjadi sama diri kita. Jadi tokoh yang ada di dalam Alkitab itu sama kayak kita. Sama kayak kita. Apa yang mereka rasakan sama kayak kita. Tetapi kita belajar dari tokoh ini. Saya berikan judul dalam tema sharing saya yaitu fulfill God will. Mungkin teman-teman tanya, loh kenapa kok pakai kata ini?
Menghidupi kehendak Tuhan. Perjalanan tadi saya ke sini, rumah saya itu cukup jauh. Saya udah persiapan 1 jam untuk nyampe di sini. Ternyata tidak sesuai prediksi. Saya nyampe di sini 1 jam 15 menit. Lumayan ya. Kalau naik pesawat Surabaya Jakarta udah nyampe duluan. Sayanya nggak nyampe-nyampe. Jauh lah pokoknya gitu kan. Nah, saat saya jalan, saya melihat di perjalanan pasti ada yang namanya lalu lintas lampu merah. Ya. Ada lampu merah. Coba kasih tahu saya, merah untuk apa? Stop, berhenti. Hijau untuk apa? Jalan. Kuning untuk? Zebra cross untuk? Gimana ini kok makin lama makin pelan, makin pelan gitu. Zebra cross untuk? Nyebrang. Tahu semua berarti kan? Kegunaannya ngerti kan? Tapi berapa banyak lampu merah kita jalan? Tapi berapa banyak zebra cross udah disediain, tetap aja nyebrang cari jalan yang lebih gampang. Dalam kehendak Tuhan kita nggak bisa hanya tahu, tapi belajar untuk menghidupinya. Kita nggak cuma bisa tahu, oh iya tahu. Tahu apapun yang Tuhan perintahkan, ngerti. Bahkan mungkin ada teman-teman di sini yang sudah mulai Kristen dari lahir. Coba angkat tangan. Banyak. Termasuk saya. Tapi ternyata menghidupi kehendak Tuhan itu gak gampang. Itu gak mudah. Tapi hari ini sama-sama kita belajar bahwa ternyata Ayub juga mengalami yang namanya fase-fase tidak baik saat dia dalam ketaatannya. Coba kita belajar sama-sama yuk. Apa sih fase-fase yang dialami Ayub yang terkenal dengan ketaatan, yang terkenal dengan menjaga iman sampai akhir? Ternyata fase yang dialami oleh Ayub itu sama-sama kita cek. Pasti setiap kita ngalami. Pasti setiap kita ngalami. Pernah ngalami. Atau mungkin saat ini engkau sedang alami. Yuk sama-sama kita buka. Yang pertama adalah seperti apa fase yang dialami oleh Ayub? Oke. Ternyata fase yang dialami oleh Ayub, kondisi yang tidak baik yang dialami oleh Ayub saat dia dalam perjalanan ketaatannya, dalam kehidupannya. Yang pertama adalah kita baca sama-sama di Ayub 16 ya. Ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Teman-teman tahu? Kondisi Ayub saat perjalanannya, dia mau nih melakukan bagiannya, dia lakukan kehendak Tuhan, dia melakukan semua yang benar di hadapan Tuhan. Ternyata, ini cerita sedikit tentang Ayub. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu cerita Ayub. Ayub harus kehilangan harta, keluarga, dan mengalami sakit. Apes lah pokoknya. Berat. Itu perjuangan derita Ayub luar biasa berat. Kita membayangkan aja harta Ayub yang begitu banyak ludes dalam semalam. Keluarganya, anak-anaknya mati. Itu bersamaan. Dan kemudian terjadi, masih kurang nih. Dia alami sakit, luka seperti luka-luka full seperti itu. Kita yang jatuh dek gitu aja, udah drama ya kan, udah gitu. Ini Ayub full. Dalam kondisi kehilangan, dalam kondisi kesakitan, dalam kondisi
kedukaan. Tiba-tiba seorang sahabat, teman baik, bestinya, orang yang sangat mengenal Ayub, tiba-tiba ngomong gini, jangan-jangan kamu dosa. Jangan-jangan kamu ada salah sama Tuhan. Kamu berlaku gak benar, jangan-jangan. Teman baik, bukan orang yang jauh. Ingat, seringkali orang yang sangat dekat, itulah yang menggesek setiap hati kita. Tapi ngomong sama kiri kananmu, bukan kamu, tenang. Bukan kamu. Itu yang terjadi sama Ayub. Lagi gak bagus, lagi tertimpa musibah. Hei, ternyata temennya ngomong, dosa, kamu jangan-jangan salah. Wow. Gimana perasaan? Saya waktu mempelajari ini, wih. Ini mah udah lebih dari standar. Kita lihat dulu fase kedua apa yang dialami Ayub. Kita buka yuk sama-sama. Di Ayub 13 ayat 18. Baca ya dengan keras ya. 1, 2, 3. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Ayub kecewa loh. Tuhan kenapa seperti ini? Dia ngomong sama Tuhan, aku ini benar. Aku gak salah. Kok aku begini? Ada rasa kekecewaan yang Ayub hadapi. Jadi ternyata fase dalam kehidupan Ayub itu gak mulus seperti yang kita tahu Ayub taat. Enggak. Ada masa di mana Ayub down. Kecewa, tanya Tuhan, kenapa aku bisa begini? Lalu kita baca sama-sama. Ayo. Fase yang ketiga, apa sih yang terjadi di saat Ayub menjaga ketaatannya? Di saat Ayub pengen berlaku benar di hadapan Tuhan. Fase ketiga, Ayub mulai mempertanyakan kesalahannya. Mungkin teman-teman ada yang mulai melayani. Di sini kan dibuka pelayanan bagi yang ingin melayani. Mungkin teman-teman ada yang lagi mulai melayani. Lagi semangat-semangatnya pengen pelayanan. Ngomong sama orang tuanya, mah aku pelayanan ya. Itu kan pengen melakukan sesuatu yang benar, betul? Tiba-tiba temennya ngomong, alah kamu pelayanan, mau cari cewek toh? Halah kamu pelayanan, cari cowok toh di situ? Halah kamu mulai pelayanan, emang pelayanan paling kamu cari panggung. Berapa banyak ketika kita mulai melangkah, melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang benar, orang-orang terdekat kita malah ngejatuhin. Nah biasanya di situ mulai nih kita enggak. Mulai kita tanya. Kita melakukan berusaha untuk enggak kok. Beneran aku tuh lagi pengen bener-bener pelayanan gini. Itu loh juga yang dialami Ayub. Di dalam ketaatannya tiba-tiba dia harus mengalami segala hal yang tidak menyenangkan. Orang-orang tidak menguatkan dia. Justru malah menjatuhkan dia. Dan muncullah kekecewaan dari Ayub, kok gini? Ketika mungkin teman-teman mulai pelayanan dan mulai ada teman-teman yang ngomong gak enak, diperlakukan dengan gak baik. Pasti teman-teman mulai tanya, Tuhan kok gini pelayanan? Kok gak sesuai ekspektasiku? Padahal aku sudah sungguh-sungguh pelayanan. Di sini gak ada. Di luar yang banyak. Walaupun kadang-kadang ya main-main ke sini. Mungkin
saat itu, keadaan itulah yang terjadi. Dan kita cek sama-sama apa fase terakhir yang ternyata dialami juga oleh Ayub. Fase terakhir, ya, kita baca sama-sama. Ayub 17 ayat yang ke-1. Ayub 17 ayat yang ke-1. Sama-sama kita baca. Semangatku patah, umurku telah habis, dan bagiku tersedia. Kalian tahu, Ayub juga mengalami keputusasaan. Ayub juga mengalami yang namanya putus asa. Karena dalam kondisi sakit. Sakitnya gak main-main. Sakit. Dalam kondisi gak baik. Keluarga yang tidak baik juga. Kondisi semua tidak baik. Teman-teman terbaik menyepelekan. Ini yang dikatakan Ayub. Capek Tuhan. Pengen putus asa. Pengen aja hidup ya udahlah. Mungkin teman-teman gak seputus asa dari Ayub. Tapi mungkin hari-hari ini yang kau alami ada ya udahlah Tuhan males. Aku udah males lah pelayanan. Aku udah males lah ibadah. Aku udah males lah untuk melakukan yang baik. Toh juga gak dianggap baik. Udah mending aku kayak gini aja. Saya gak tahu apa yang menjadi fase dalam hidupmu. Apa saat ini kau lagi dicemooh? Difitnah? Atau fase dalam hidupmu kau lagi kecewa sama Tuhan? Karena lagi buat baik, lagi mau melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Kok tambah gak benar nih keadaannya? Gak sesuai ekspektasi kita? Atau fase di mana kalian mulai sungut-sungut sama Tuhan? Ya opus Tuhan, Tuhan aku tuh sudah datang pelayanan, datangku itu sudah lebih awal dari teman-teman. Tapi aku tetap dianggap katanya aku tuh males pelayanan. Aku udah latihan, aku udah ini, tapi tetap aja aku dianggap kayaknya selalu bikin kesalahan di tempat itu. Mempertanyakan kesalahan. Aku ini salah apa tuh Tuhan? Mungkin fasemu lagi di poin ini. Sedang tanya Tuhan, kenapa? Why Tuhan? Ketika saya baca cerita tentang Ayub ini, saya temukan betapa Ayub ini dekat banget sama Tuhan. Karena semua apa yang dialami Ayub, wow, dia sampaikan loh. Kalian teman-teman, kalian gak mungkin curhat menyampaikan sesuatu kalau kalian gak dekat sama orangnya, betul? Masa mungkin tiba-tiba kenalan namanya siapa? Oh iya Glady, tak ceritai. Jadi kamu tahu gak? Lah kan gak mungkin kita melakukan hal itu. Kita gak mungkin curhat sesuatu yang dari dalam hati kita sama orang yang kita gak kenal. Kita akan cerita segala macam saat memang orang itu dekat dengan kita. Dan kita percaya. Itu juga yang dilakukan Ayub. Kalau kalian baca semua cerita tentang Ayub. Di situ dia ungkapkan semua. Sampai dia ngomong sama Tuhan. Teman-temannya ngatai, teman-temannya mencemooh, ini itu. Dia juga sampaikan sama Tuhan. Bahkan ketika dia mulai putus asa. Dia juga sampaikan sama Tuhan. Tapi yang luar biasanya adalah kenapa Ayub dikenal taat? Karena sampai akhir kehidupannya
Ayub tidak mengecewakan Tuhan. Ya, memang Ayub pernah kecewa dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya. Tapi kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Ada 3 sikap Ayub yang saya catat di sini. Saya nggak tahu, mungkin ada banyak ya. Tetapi ini yang saya catat. Ada 3 sikap Ayub untuk dapat menghidupi kehendak Tuhan. Teman-teman, dalam kondisi nggak baik, dalam kondisi nggak enak, nggak mudah untuk menghidupi kehendak Tuhan, betul? Kalau kondisimu aman, sentosa, semua terpenuhi, gampang kamu bilang Tuhan baik. Tetapi ketika keadaanmu nggak baik dan kamu tetap ngomong bahwa Tuhan baik, itu nggak gampang. Tetapi sama-sama yuk kita belajar. Kita belajar untuk menghidupinya. Bagaimana caranya? Ada teman-teman di sini, saya mau tanya sebelumnya dulu. Ada teman-teman di sini yang punya idola. Idola. Saya nggak tahu ya kalau hari-hari ini tuh idolanya apa sih yang paling hits gitu ya. Tapi yang saya tahu tuh zaman Blackpink. Nah itu saya tahu. Ya, lumayan lah, lumayan. Nggak tahu banget, lumayan lah gitu ya. Blackpink. Saya sampai lihat mereka yang beli kartnya apa itu nggak ngerti ya. Sampai kacanya, sampai apanya, banyak lah pokoknya gitu ya. Ornamen, aksesorisnya sampai dibeli. Dan itu mahal. Kalau ditanya anak kecil, kalau ditanya yang pecinta Blackpink pasti nanya, kamu mau jadi seperti apa? Aku mau jadi seperti Blackpink. Saya kasih tahu ya, menjadi seperti Blackpink itu butuh proses. Blackpink nggak jadi tiba-tiba ting gitu, enggak. Dia harus berlatih sekian jam. Dia harus tetap menjaga tubuhnya tetap fit. Dan masih ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yaitu persaingan dalam dunia entertain. Gak gampang. Ada proses yang dialami. Artis-artis besar mereka bukan hanya hebat di panggung, wow kita terpukau. Ternyata di balik itu ada banyak proses yang mereka alami sampai mereka menjadi artis yang dikenal oleh dunia. Berapa banyak kita cuma kepengen jadi sosoknya saja, tetapi kita nggak mau ngikutin prosesnya. Berapa banyak kita cuma kepengen jadi Ayubnya saja, tapi kita nggak mau jalanin fase yang Ayub jalanin. Nah sekarang bagaimana cara kita menghidupi kehendak Tuhan? Ada 3 cara. Dan ini adalah cara Ayub untuk tetap menjaga imannya, taatannya, berlaku benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah, yang pertama adalah Ayub meneguhkan imannya. Ayub meneguhkan imannya yang pertama. Dia mulai bagaimana cara dia meneguhkan imannya? Dia pandang kebesaran Tuhan, teman-teman bisa baca. Kalau kalian baca semua cerita Ayub, wow. Dia pandang hikmat Tuhan, dia pandang kebesaran Tuhan, dia pandang kasih Tuhan. Jadi dia ingat kembali, dia pandang penebusan yang Tuhan lakukan. Sama kayak kita pandang karya Tuhan dalam hidup kita. Kita pandang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kayak video tadi, kita pandang kasih Tuhan dalam hidup kita. Lalu apa yang kedua? Yang kedua adalah Ayub menyesali kesalahannya. Ayub menyesali kesalahannya. Kok bisa saya bicara tentang Ayub menyesali kesalahannya? Iya. Kalau teman-teman baca dalam Ayub 42, di situ dia menyesali kesalahannya. Wah. Dia mulai mencabut perkataannya, apa yang dia ucapkan begitu banyak,
tentang kekecewaan, tentang kekhawatiran, tentang segala hal, tentang keputusasaan. Perikop ayat ini berkata dia mencabut perkataannya. Apakah ketika Ayub mulai meneguhkan iman, Ayub sembuh? Enggak. Apakah ketika dia mulai mencabut perkataannya, Ayub sembuh? Enggak. Belum. Enggak mudah. Di saat kondisimu enggak baik, tapi kamu tetap ngomong Tuhan yang terbesar. Enggak mudah. Enggak mudah lakukan itu. Tapi Ayub lakukan. Karena dia tahu, dia kenal siapa yang disembah. Dia kenal siapa yang menyertai kehidupannya. Poin yang terakhir. Ayub setelah dia melakukan dan menyesali kesalahannya. Di 42 dikatakan bahwa Ayub menyesali, dia mencabut semua perkataannya. Ini yang Tuhan lakukan. Dan Ayub dipulihkan. Teman-teman, Tuhan tidak akan bisa memulihkan setiap kita kalau kita nggak mulai melakukan kedua hal yang awal. Kondisimu apapun, fasemu apa, saya nggak tahu. Tapi mulailah meneguhkan imanmu. Di ayat Ayub 27 ayat yang ke-6. Mulailah meneguhkan imanmu. Kondisimu mungkin belum baik, tapi perkuat imanmu. Dan yang kedua adalah mulailah berubah, akui kesalahanmu. Gak tahu apa yang kalian sedang hadapi. Tapi ngomong sama Tuhan. Tuhan, kalau aku melakukan kesalahan, ampuni aku. Ampuni aku. Kita belajar yuk menghidupi, jangan kayak lampu merah, hijau, dan kuning. Kita cuma tahu, tapi kita melakukannya aja gak mudah. Menghidupinya aja gak mudah. Dan tahu gak, orang yang dipulihkan, Tuhan mengembalikan 2 kali lipat kehidupan Ayub. Kalau sudah dipulihkan Tuhan, kalau kita sembuh, Tuhan pulihkan. Di situ berkat dicurahkan. Amin. Tuhan harus memulihkan dulu baru memberkati. Gak bisa diberkati dulu baru dipulihkan. Gak bisa. Tuhan harus memulihkan hidup kita dulu baru kita diberkati. Itu caranya Tuhan. Kalau ada sesuatu yang gak benar dalam hati kita, kemarahan, kekecewaan, kepahitan, ini sembuh dulu. Baru Tuhan bisa memberkatimu. Dan percayalah, saat engkau diberkati, orang yang mencemooh Ayub namanya Elifas dan Sofar. Ternyata Tuhan sendiri turun tangan. Tuhan yang melawan mereka. Dan tahu gak apa yang terjadi? Setelah Ayub diberkati, Tuhan mau Elifas itu minta doa sama Ayub. Ngerti gak? Kalau Tuhan sudah memberkati hidupmu. Kalau kau sudah pulih, Tuhan berkati. Tujuan Tuhan, jadilah berkat. Amin. Baca ayat yang terakhir yuk. Ayat yang sangat terkenal,
Yohanes 3 ayat 21. Teman-teman musik boleh naik. Terkenal banget. 1, 2, 3. Tetapi sama-sama kita bangkit berdiri teman-teman. Sekali lagi yuk baca dengan keras. Kita hidupkan setiap kata demi kata dari ayat ini. Menguatkan setiap kita. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa melakukan yang benar. Menghidupi kehendak Tuhan. Jadi yang kita hidupi kehendaknya Tuhan. Bukan kehendakku. Bukan ekspektasiku. Tapi apa yang Tuhan mau. Amin. Yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Saya sangat senang ketika saya belajar ini. Saya merasa Ayub deket banget ya sama Tuhan. Sampai semua hal dia ceritakan. Tapi saya tahu orang yang punya kedekatan. Tentunya dia punya pengenalan. Tentunya dia tahu siapa yang disembah. Tentunya dia tahu dengan siapa dia sedang mencurahkan isi hatinya. Saya kepengen teman-teman di usiamu masih muda. Yuk alami pengenalanmu di hadapan Tuhan. Fase apapun dalam kehidupanmu. Engkau harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Supaya apapun yang sedang kau alami. Fase apapun yang kau alami. Gak akan menggoyahkan imanmu di hadapan Tuhan. Yuk. Ngomong sama Tuhan. Ngomong di telinga Tuhan. Apapun keadaanmu. Jesus. Amen. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Oh Jesus. Ngomong sama Tuhan. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every. Ada kuasa yang mengalahkan segala-galanya. Itu kuasamu Tuhan. I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Oh Jesus. Sekali lagi nyatakan. Oh shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Mengalahkan Tuhan setiap belenggu. Apapun fasenya, ngomong sama Tuhan, ya. Jesus for my family, I speak the holy name. Oh, Jesus. Ada kuasa di dalammu Tuhan. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every
every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is power, your name is healing. Kau yang menyembuhkan, kau yang melepaskan belenggu. Yes. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Teman-teman sendiri yuk di tempat ini, baik yang di rumah, katakan your name is power, 'cause your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Kami tahu Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada kuasa. Kami mengerti apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami tangkap apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Kami mau Tuhan, apa yang Tuhan berikan selama ini dalam hidup kami. Sungguh-sungguh kami mulai mengerjakan bagian kami. Kami mulai menghidupi apa yang jadi kehendak Tuhan. Kami gak berhenti hanya tahu, tapi kami belajar Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu mulai kami lakukan. Mulai kami hidup. Fase apapun dalam kehidupan kami, fase apapun dalam perjalanan kami putuskan untuk tetap taat di hadapan Tuhan. Sampai akhir seperti Ayub. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Dan setiap kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.